Halo, selamat sore pemirsa. Polda Metro Jaya hingga kini masih menunggu hasil laboratorium dan juga psikologi forensik terkait penemuan jenazah diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan dalam kondisi wajah terlipat bat di sebuah indekos kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Bersama saya Kevin Pakan, Anda menyaksikan Sindo Sore selengkapnya. Kita awal informasi pertama, pemirsa, kapal motor Barcelona 5 terbakar di perairan Pulau Talise, Sulawesi Utara. Penumpang melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Kepulan asap pekat membumbung tinggi dari atas KM Barcelona 5 di perairan Talise, Minahasa Utara. Kebakaran kapal motor rute Manado Talaut, Sulawesi Utara membuat puluhan penumpang panik. Memakai jaket pelampung, penumpang bergantian terjun ke laut. Mengevakuasi penumpang, Basarnas menerjunkan tim KN Bimasena Likupang dan sejumlah kapal. 50 penumpang dilaporkan selamat, diduga masih banyak penumpang yang terjebak di dalam kapal. Kapal ini terlambat berangkat dari Talaut setelah terjadi badai pada Sabtu kemarin. Penyebab kebakaran belum diketahui, sumber api berasal dari bagian belakang kapal. Sejumlah penumpang yang menyelamatkan diri dengan melompat ke laut berhasil mengabadikan momen terbakarnya KMP Barcelona sambil mengapung menggunakan jaket penyelamat. Salah satunya seorang pria bersama dengan seorang anak kecil di dalam gendongannya. Penumpang lainnya yakni seorang wanita juga mengabadikan momen tersebut. Penumpang tersebut menangis meminta tolong kepada petugas tim SAR untuk menyelamatkan mereka. Mohon bantuan saat ini KM Gregorius Barcelona 5A kebakaran. Sementara itu, sebagian penumpang kapal yang berhasil diselamatkan dievakuasi ke Pulau Gangga 2 yang juga berada di Kecamatan Likupang Barat. Tim penyelamat juga terus berupaya mengevakuasi korban yang masih berada di dalam kapal. Pemirsa, kebakaran hebat melanda sebuah warung makan di kawasan Jalan Baru, Kelurahan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara pada Minggu pagi. 1 orang warga dilaporkan tewas setelah terjebak di dalam ruangan yang terbakar. Baru kejadian kebakaran hari ini. Panikan melanda warga di kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara setelah sebuah rumah makan di Amuk Si Jago Merah pada hari Minggu sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan hampir seluruh bangunan. 13 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian dengan menurunkan 65 personel. Petugas langsung melakukan upaya pemadaman dan akhirnya berhasil menguasai keadaan 30 menit. 1 orang warga dilaporkan menjadi korban tewas dalam peristiwa ini akibat terjebak di dalam ruangan yang terbakar. Diduga kebakaran dipicu api yang terpercik dari korsleting listrik di salah satu ruangan warung. Sebanyak 24 korban kebakaran di area Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan mengungsi di tenda sementara akibat rumah dan juga indekos yang hangus terbakar. Warga mengaku masih membutuhkan bantuan seperti pakaian sehari-hari dan juga keperluan untuk anak-anak. Kebakaran di pemukiman padat penduduk area Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan membuat 24 warga harus mengungsi di sebuah tenda sementara akibat rumah dan juga tempat tinggalnya hangus terbakar. Para korban kebakaran harus beristirahat, beralaskan matras dan mengandalkan bantuan dari pemerintah untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Seorang korban kebakaran, Supri Hati, mengatakan tidak sempat menyelamatkan harta benda karena panik akibat api yang sempat membesar saat kebakaran terjadi. Ia bahkan juga harus lompat dari lantai 2 karena area tangga dan lantai 1 kontrakan sudah dipenuhi api. Para korban kebakaran berharap ada bantuan dari pemerintah, terutama bantuan untuk kebutuhan anak-anak.
Ya Allah, data-data saya udah pada habis semua. Ya Allah, saya pikir ini anak nggak selamat. Ternyata alhamdulillah selamat. Saking dia ngomong mama minta tolong, mama tolong, mama tolong, saya ambil. Terus saya langsung lompat. Ini saya lempar ke genteng. Ada warga yang menangkap anak saya. Terima kasih para warga semua yang baik sama anak saya, ya Allah. Kalau nggak ketangkep saya nggak tahu gimana sih anak saya, ya Allah. Ya Ruby, saya 2 kali korban kebakaran kayak begini lagi. Saya udah nggak mau. Ini buat pelajaran buat saya juga. Warga-warga sini baik, pada baik sama anak saya, ya Allah. Yang lain-lain pada nggak bisa ketangkep. 4 jenazah anak dan balita korban kebakaran rumah kontrakan di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan masih diautopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Orang tua salah satu korban menuturkan tidak sempat menyelamatkan putrinya yang tidur di lantai 2 lantaran lantai atas telah ambruk. Keluarga korban kebakaran rumah kontrakan di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan masih menunggu jenazah yang saat ini masih diotopsi di ruang instalasi kedokteran forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. 4 korban merupakan anak dan balita yang terdiri dari 3 perempuan dan 1 laki-laki dengan usia 10 tahun, 7 tahun, 4 tahun, dan 3 tahun. Salah satu orang tua korban menuturkan tidak sempat menyelamatkan putrinya yang tidur di lantai 2 lantaran lantai atas telah ambruk. Saya ini lagi tidur, Pak. Penyebabnya ini saya kurang paham. Gitu. Tahu-tahu api di bawah itu sudah gede, posisi kita di atas. Gitu. Makanya ada korban. Nah, posisi korban pada waktu di mana, Pak? Di atas semua. Di atas semua. Nah, udah gitu, gak lama ininya nih pada ambles bawah, jadi nggak ketolong. Kalau itu sedang tidur deh, Pak, tidur. Berhubung saya ngangkat emaknya pingsan, saya gendong anak, mau balik lagi nggak keburu. Rencananya usai diotopsi, keempat jenazah akan langsung diserahkan kepada keluarga masing-masing. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, kebakaran menghanguskan rumah warga di permukiman padat di Jalan Kutilang, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Kebakaran yang diduga disebabkan korsleting listrik mengakibatkan 4 anak dan balita meninggal dunia karena terjebak di dalam rumah. Kebakaran menghanguskan rumah warga di permukiman padat penduduk di Jalan Kutilang, Bukit Duri, Tebet, Jakarta. Kencang serta banyaknya bahan material mudah terbakar membuat api dengan cepat meluas ke bangunan lainnya. Petugas suku dinas penanggulangan pemadam kebakaran dan penyelamatan Jakarta Selatan yang menerima laporan kebakaran pukul 6.21 langsung mengerahkan 20 unit mobil pemadam. Namun akses jalan yang sempit membuat petugas kesulitan menjangkau titik api. Selain itu sumber air yang juga jauh menyulitkan pemadaman api. Untuk kesulitan dan kendala yang kita alami adalah satu, aksesnya itu dari unit kita parkir lumayan jauh. Pertama, kedua, gangnya sempit-sempit, rumah berdempetan. Ketiga, sumber airnya atau sumbernya jauh. Demikian. Ada berapa personil, Pak, yang dikerahkan? Sekitar 70-an personil. Nah, mobilnya sekitar 20 unit. Untuk sekarang proses pendinginan apakah sudah? Sekarang pemadaman sudah selesai, kita sudah berkemas. Demikian. Kebakaran ini mengakibatkan 4 anak dan balita meninggal karena terjebak di lantai atas rumah. Keluarga tidak sempat menyelamatkan korban karena api telah membesar. Api berhasil dipadamkan pukul 7 pagi dan dilanjutkan dengan proses pendinginan. Ketua RW setempat menyatakan kebakaran diduga akibat percikan api dari kabel yang mengalami konsleting listrik.
Kronologi awalnya itu kabel ke bawah, terus ada kabel ke bawah, terus bawahnya itu motor gitu. Jadi ada percikan dari itu, percikan kabel kena motor, timbullah api gitu. Jadi itu kenanya rumah itu empat sama anak kecil, korban itu di dalam itu terpanggang itu tiga orang gitu. Sementara itu polisi hingga kini masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, warga panik saat mobil yang bawa jerigen berisi BBM terbakar di SPBU yang berada dekat permukiman warga di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Sementara sopir mobil tersebut kabur. Minibus bermuatan jerigen berisi BBM terbakar hebat di stasiun pengisian bahan bakar umum Kasimpo, Kecamatan Makele, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Kebakaran terjadi saat minibus yang terparkir dan tengah melakukan pengisian BBM tiba-tiba meledak disertai dengan kobaran api. Kebakaran membuat warga yang berada di sekitar lokasi panik sebab posisi SPBU berada dekat permukiman dan bangunan sekolah. Api sudah membesar dan warga pun bau-membau untuk membantu memadamkan. Selanjutnya saya belum tahu karena sementara api sudah berkobar. Api baru bisa dipadamkan 30 menit kemudian setelah 3 unit mobil damkar milik Pemkab Tanah Toraja diterjunkan ke lokasi kejadian. Sementara sopir dari minibus yang diduga mengisi BBM menggunakan jerigen dan tangki rakitan kabur sesaat setelah mobil yang dikemudikan terbakar di SPBU. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan.